Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Imelda, NIM 818504544. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Salut Tumpang Titi. Perkenalkan, saya Elsa Yoni, NIM 858105507, salah satu mahasiswa dari Salut Tumpang Titi. Pada hari ini, kami akan melakukan praktikum IPA, yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum ini, yang pertama adalah biji kacang hijau yang sudah kita rendam kurang lebih 2-3 jam. Tujuannya agar memecahkan massa dormansi. Kemudian wadah A dan B yang akan kita tempatkan pada tempat yang terang dan juga tempat yang gelap. Dan kemudian air. Lalu kita punya kapas, alat tulis, serta kita punya kotak untuk menempatkan pada tempat yang gelap. Selanjutnya, mari kita memulai percobaan kita. Pertama-tama, masukkan kapas ke dalam wadah. Lalu tuang air secukupnya. Selanjutnya, letakkan biji kacang hijau ke dalam masing-masing wadah. Saya akan meletakkan masing-masing wadah dengan 10 biji kacang hijau. Kemudian setelah diletakkan ke dalam masing-masing wadah, selanjutnya kita akan menempatkan wadah A ke dalam kotak kardus dan wadah B kita simpan pada tempat yang terbuka. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat terbuka hari kedua. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat tertutup pada hari kedua. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan pada tempat terbuka pada hari ketiga. Terlihat sudah tumbuh akarnya. Pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan dalam kotak kardus pada hari ketiga. Terlihat sudah keluar akarnya. Pada hari keempat, dapat kita lihat terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada biji kacang hijau yang kita letakkan di tempat terbuka. Terlihat batang atau hipokotil yang semakin memanjang dan muncul juga daunnya. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan dalam kotak kardus telah tumbuh dan berkembang. Terlihat dari batang atau hipokotil yang semakin memanjang. Halo teman-teman, hari ini merupakan hari kelima kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau. Di sini kita dapat melihat tanaman A itu yang kita simpan di tempat tertutup atau di dalam kotak kardus, di mana kotak kardusnya tidak terkena sinar matahari. Jadi kita dapat melihat tanaman ini terkena etiolasi,
yang merupakan tumbuhnya itu tidak normal karena tidak terkena sinar matahari. Di sini kita dapat melihat batangnya yang terlihat rapuh dan daunnya berwarna kuning. Lalu, tanaman yang B yang kita simpan di tempat yang terkena sinar matahari, tumbuhnya sangat normal dan terlihat lebih segar, di mana batangnya sangat kokoh dan kuat, dan daunnya berwarna hijau dan segar. Jadi teman-teman, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tanaman itu harus terkena sinar matahari, karena sinar matahari itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Dalam hal ini, kita akan mengamati siklus hidup nyamuk. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu wadah plastik bening, dan yang kedua, jentik yang kita temukan dalam wadah berisi kubangan air. Selanjutnya kita punya stocking bekas. Ini nantinya akan kita gunakan untuk menutup larva yang sudah menjadi pupa dan akan menjadi nyamuk. Jadi akan kita tutup agar nyamuknya tidak terbang dan kita dapat mengamatinya. Lalu selanjutnya kita punya alat tulis. Alat tulis akan kita pakai sebagai lembar pengamatan untuk mengamati apa saja yang terjadi dari proses siklus hidup nyamuk tersebut. Baiklah, ini adalah jentik-jentik atau larva dari nyamuk yang kita temukan dalam sebuah wadah berisi genangan air, dan kita akan melihat seperti apa pertumbuhan dan perkembangan dari jentik-jentik atau larva ini hingga menjadi pupa dan kemudian menjadi nyamuk. Baiklah, ini adalah hari kedua kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari larva atau jentik-jentik. Seperti yang kita lihat, untuk wadah dari yang sebelumnya sudah kami pindahkan ke tempat bening dan lebih besar supaya mempermudah kita mengamati pertumbuhan dan perkembangan dari jentik-jentiknya. Pada hari kedua ini dapat kita lihat juga bahwa jentik-jentiknya belum mengalami perubahan, masih seperti yang kemarin ketika kita menemukan jentik-jentik ini. Jentik atau larva pada hari ketiga. Pada hari keempat, ada terlihat jentik yang tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Setelah 5 hari, jentik-jentik atau larva ternyata sudah tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Pupa hari ke-6. Pada hari ke-7, pupa telah tumbuh dan berkembang menjadi nyamuk. Halo teman-teman, berdasarkan hasil pengamatan kita pada pertumbuhan dan perkembangan nyamuk, dapat kita ketahui bahwa diperlukan waktu selama 4 hari bagi jentik atau larva untuk tumbuh dan berkembang menjadi pupa atau kepompong. Dan diperlukan waktu selama 3 hari bagi pupa atau kepompong untuk tumbuh dan berkembang menjadi nyamuk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa siklus hidup nyamuk terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama adalah telur, yang kedua jentik atau larva, yang ketiga pupa atau kepompong, dan yang keempat nyamuk. Siklus hidup nyamuk merupakan contoh dari metamorfosis sempurna.